teman-teman. Perkenalkan, saya Putri Utami, mahasiswa S1 jurusan BGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Terbuka semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai seorang ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus, yaitu autisme atau ASD, Autism Spectrum Disorder. Autisme atau ASD adalah gangguan perkembangan syaraf yang mempengaruhi kemampuan dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan berperilaku. Baiklah, yuk kita tonton videonya sampai habis. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Sama dengan dikasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri Utami, mahasiswa S1 BGSD semester 6 Universitas Terbuka. Mungkin Ibu bisa perkenalan dulu dengan Ibu siapa? Ya, saya dengan Ibu Rita. Ya. Baik, ini yang anak yang berkebutuhan khusus ya Bu? Iya, ini anak saya namanya Kenji. Kenji. Namanya siapa? Kenji. Ini anak yang keberapa Bu? Anak yang ketiga. Anak yang ketiga. Jadi Dari tiga dari tiga bersaudara. bersaudara bungsu ya. Kapan Ibu pertama kali mengetahui bahwa anak Ibu itu memiliki kebutuhan khusus? Pada umur 2 tahun itu untuk coba periksa dari dokter ya, supaya saya dapat gambaran keputusan dari profesional gitu apa yang dialami anak saya. Karena sampai umur 2 tahun itu tidak ada kata-kata yang berarti, jadi masih mengoceh atau babbling gitu. Ternyata pas datang itu pertama kali diagnosa awal itu masih mentah ya, jadi diagnosa awal itu speech delay, kemudian GDD apa itu istilahnya bahasa Inggris ya. Berarti memang dari lahir itu tidak kelihatan ya Mbak bahwa ini Tidak kelihatan karena semua perkembangannya tumbuh kembangnya sesuai dengan tahapan normal, hanya terkendala di komunikasi. Dan juga tatapan mata. Apakah anak Ibu bersekolah? Alhamdulillah saat ini bersekolah di sekolah sahabat alam ya, TK besar. Di sekolah umum ya? Sekolah itu termasuknya sekolah inklusi. Jadi sekolah inklusi yang memang punya programnya itu menerima anak berkebutuhan khusus yang dibatasi kuotanya. Apakah ada dukungan dari kerabat terdekat Ibu atau pihak-pihak lain seperti pemerintah atau yayasan? Kalau untuk keluarga ya seperti keluarga pada umumnya sih, karena kami lebih dari awal itu kami berjuang sendiri ya, saya dan suami, karena keluarga besar terutama ya, seperti keluarga besar pada umumnya yang kurang paham mengenai perkembangan anak, yang lebih memaklumi kalau anak itu ada kekurangannya itu, jadi lebih menganggap wajar dan semua itu ada masanya, nanti dengan sendirinya akan keluar kata-kata gitu. Tapi menurut saya sebagai seorang ibu, saya merasa ada yang janggal gitu dengan perkembangan anak saya, dan saya juga berharap semoga dugaan saya salah gitu. Tapi ternyata memang langkah kami untuk coba langsung periksa, kalaupun memang anak saya baik-baik saja, saya akan mendapatkan jawaban itu dari pihak profesional, bukan berdasarkan asumsi gitu. Baik, kemudian Ibu, apa tantangan yang Ibu hadapi dalam merawat anak berkebutuhan khusus? Untuk anak saya ya itu saya yang paling saya rasakan berat itu karena dia terkendala bahasa komunikasi, sedangkan kebutuhan pokok manusia itu untuk sosialisasi adalah berkomunikasi gitu. Jadi untuk hal-hal yang seperti boleh dan tidak boleh itu saya punya kesulitan yang sangat besar gitu untuk menjelaskan ke anak saya, terutama saya harus menggunakan komunikasi yang di bawah level umurnya dia gitu. Jadi tantangannya komunikasi ya. Komunikasi, lagi-lagi komunikasi ya. Benar salah. Iya, larangan gitu, itu
sangat sulit. Tidak boleh, ini boleh. Iya, gitu. sangat sulitnya untuk membuat dia supaya paham gitu, karena kan level awal dia itu adalah tahu, setengah tahu dan paham gitu. Nah, kalau untuk tahu mungkin awalnya sekarang saya bisa kasih pengulangan terus menerus supaya dia bisa tahu, tapi untuk paham itu level yang selanjutnya itu lebih sulit dan masih berjuang sampai sekarang. Baik. Apakah anak ibu pernah melakukan terapi? Alhamdulillah sampai sekarang masih terapi yang terakhir ini masih berjalan, itu di Rumah Sakit Fatmawati, terapi okupasi juga terapi bicara, jadi dua kelas terapi itu seminggu 2 kali. Untuk biayanya, apakah biaya ibu sendiri atau ada BPJS? Alhamdulillah pakai BPJS, tercover oleh BPJS. Di-cover BPJS ya. Baik. Kemudian ini yang terakhir ya Bu, apa harapan ibu ke depan terhadap anak ibu, atau bisa juga harapan ibu ke pihak-pihak lain seperti pemerintah misalnya? Kalau untuk anak saya punya harapan besar supaya dia bisa, terutama untuk kemandirian ya, karena kendalanya itu kan untuk anak spesial itu dia harus bisa masuk di lingkungan masyarakat suatu saat nanti saat dewasa kelak gitu. Jadi fondasi utama yang saya bangun supaya dia bisa masuk ke dalam lingkungan masyarakat, dia bisa mandiri, dia bisa bersosialisasi, dan lebih luasnya lagi dia bisa bermanfaat untuk orang sekitarnya, sekelilingnya. Seminimal-minimalnya dia bisa mandiri dan bisa mensupport dirinya sendiri. Kemudian kalau untuk pemerintah ya sampai sejauh ini yang menjadi kendala utama itu masalah lembaga pendidikan resmi. Jadi kami yang orang tua yang punya anak ABK itu masih menemui kesulitan untuk menemukan sekolah-sekolah yang mensupport, terutama dalam hal tenaga pendidik ya, tenaga pengajarnya itu sangat minim sekali gitu. Kalaupun sekarang pemerintah sudah mewajibkan sekolah-sekolah untuk menerima anak ABK, cuma yang jadi kendala itu karena tidak adanya tenaga pengajar, kemudian juga ya itu terutama. Kalau fasilitas masih bisa kita siasati ya untuk fasilitas, tapi kalau untuk tenaga pengajar itu memang butuh tenaga yang khusus ya, yang terdidik ya, yang memang mengerti untuk ilmu tumbuh kembang anak. Jadi harapan ibu ke depan nanti pemerintah memperbanyak lagi tenaga-tenaga yang diarahkan untuk pendidikan inklusi. Iya, betul sekali. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatan wawancara kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, kalian dengan anak berkebutuhan khusus, ingat, kalian bukanlah satu-satunya orang tua di dunia ini yang mengalami. Banyak sekali orang tua di dunia ini yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus. Kalian telah dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menjadi pengasuh atau orang tua yang mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus dalam kehidupan sehari-hari. Kalian adalah orang tua hebat yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan cinta kasih kalian kepada anak-anak kalian yang berkebutuhan khusus. Tetap semangat wahai orang tua, kalian tidak sendirian, kalian luar biasa dan kalian hebat. Terima kasih.